Selamat pagi anak-anak. Puji Tuhan, berjumpa kembali di hari ini. Tetap sehat dan bersemangat di hari yang baru ini. Sebelum memulai aktivitas hari ini, mari kita mengikuti renungan firman Tuhan pada pagi hari ini yang diambil dari buku Yesus adalah teman terbaik dan setia yang ditulis oleh Pendeta Marolop Segala. Judul renungan firman Tuhan pada pagi hari ini adalah Yesus memberitahukan murid-muridnya untuk memasuki Yerusalem. Sebelum kita lanjutkan, mari kita awali dengan doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari yang baru ini. Sekarang kami siap untuk mendengar firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu hadir bersama kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Ayat renungan firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari kitab Matius pasal 16 ayat 21. Sejak waktu itu, Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa Ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Anak-anak, percakapan Yesus dengan murid-muridnya perihal pengakuan dan pernyataan Petrus bahwa Yesus adalah Mesias, Anak Allah yang hidup, adalah mengawali pemberitahuan Yesus bahwa Dia harus pergi ke Yerusalem. Yesus menjelaskan bahwa nanti Dia akan menanggung banyak penderitaan di Yerusalem, bahkan akan dibunuh, tetapi akan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Yesus tahu bahwa ketika itu nanti terjadi, maka iman murid-muridnya akan terguncang. Itulah sebabnya dalam percakapan di Kaisarea Filipi itu, Yesus sedang mempersiapkan hati dan pikiran murid-muridnya. Di sisi lain, Yesus juga melarang murid-muridnya untuk tidak memberitahukan kepada siapapun bahwa Yesus adalah Mesias. Tujuannya adalah supaya pemberitaan Injil terus terlaksana sebelum kesukaran yang akan terjadi di Yerusalem. Tidak ada petunjuk yang pasti tentang jarak waktu percakapan itu dan pemberitahuan bahwa Yesus harus pergi ke Yerusalem. Tetapi percakapan itu terjadi di daerah Kaisarea Filipi. Matius 16 ayat 14 dan 15. Kemudian Yesus memberitahukan kepada mereka bahwa Yesus harus pergi ke Yerusalem. Dan Dia memberitahukan beberapa kali kepada murid-muridnya tentang penderitaan yang akan Dia alami di Yerusalem. Berulang kali, Yesus mendiskusikan hal itu dengan murid-muridnya dalam satu usaha supaya tidak ada keraguan, yaitu membersihkan kepalsuan dari pikiran mereka
akan konsep Yahudi yang populer tentang Mesias dan kerajaannya. Karena konsep Yahudi adalah sulit menerima bahwa seorang Mesias akan menderita, konsep itu masih terpengaruh kepada murid-muridnya. Itulah sebabnya ketika Yesus memberitahukan penderitaan yang akan dialami oleh Yesus di Yerusalem itu, Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau." Matius 16 ayat 22. Anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus, itulah Yesus, sahabat kita itu. Yesus adalah seorang guru yang sangat bijaksana mendidik murid-muridnya ketika itu. Dia memberitahukan untuk mempersiapkan mereka dengan baik bila mana akan menghadapi kesukaran. Dia juga adalah seorang sahabat yang terbaik dan setia bagi kita. Dia mau memberitahukan kepada kita bahwa dalam perjalanan hidup ini akan mungkin terjadi penderitaan. Tetapi sekalipun penderitaan itu akan terjadi, bahkan bisa berhadapan dengan kematian, tetapi Yesus menjanjikan kemenangan, dan kemenangan itu dinyatakan lewat kebangkitannya. Dia berkata bahwa akan banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat. Matius 16 ayat 21. Anak-anak, dia akan dibunuh, tetapi akan dibangkitkan. Demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus menolong anak-anak sekalian untuk dapat menerima kematian Yesus, bahkan kebangkitannya, untuk menyelamatkan kita semua untuk masuk dalam kerajaan surga yang sudah Tuhan sediakan bagi kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati anak-anak sekalian pada sepanjang hari ini. Amin.